Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini kita semua berkumpul dengan suatu kegembiraan akan karunia dan rahmat Allah, menyaksikan suatu hari yang sangat agung, salah satu simbol Islam yang besar, hari Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. Bagi tiap-tiap umat kami telah menetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Syariat tertentu ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa setiap umat dijadikan untuknya suatu Id. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari yang mereka bergembira di 2 hari tersebut pada masa jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yauman nahar." Sesungguhnya Allah telah mengganti kedua hari itu untuk kalian dengan 2 hari yang lebih baik dari keduanya, hari Idul Fitri dan hari An-Nahar, Idul Adha. Demikian diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Karena itu berbahagialah dengan nikmat Idul Fitri ini dan bersyukurlah kepada Allah atas segala karunia yang tidak mungkin kita jumlah, atas segala nikmat yang tiada terhingga dan tak terbilang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai umat Islam, bersyukur akan nikmat Allah adalah suatu kewajiban yang merupakan lambang penghambaan, mahligai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memerintah, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan syukuri nikmat Allah jika kalian menyembah hanya kepadanya semata. Kesyukuran akan nikmat adalah hal yang menambah nikmat dan karunia Allah, sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam firman-Nya,
wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga ketika Rabb kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Namun jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Siapa yang bersyukur akan nikmat Allah, tidak perlu khawatir terhadap musibah dan siksaan. Karena Allah telah menjamin di dalam firman-Nya, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Mengapa Allah akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kaum muslimin dan muslimat, pada hari Idul Fitri yang bergeliman nikmat ini, marilah kita merenungi dan mengingat-ingat berbagai nikmat agung yang dengannya Allah memuliakan kita, sebelum datang suatu hari saat segala nikmat Allah akan dipertanyakan. Allah Ta'ala telah mengingatkan, "Tsumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari kiamat tentang segala nikmat di dunia. Di antara nikmat-nikmat tersebut, adalah nikmat keislaman dan keimanan. Allah mengingatkan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian, serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Pelajarilah dan renungilah keindahan Islam yang merupakan satu-satunya agama penyelamat di dunia dan di akhirat. Dan jangan sekali-sekali mengharap pedoman dan solusi kecuali dari syariat Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama lain selain agama Islam, sekali-sekali tidaklah agama itu akan diterima darinya, dan di akhirat dia tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Di antara nikmat Allah yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Yusuf alaihi salam mengingatkan, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Tiadalah kami para nabi mempersekutukan Allah sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepadanya. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah dengan memurnikan segala ibadah hanya untuknya. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Hendaknya hanya kepada Allah semata engkau menyembah, dan hendaknya engkau tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur. Dalam memurnikan ibadah kepada Allah terdapat cahaya dalam kehidupan dan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amalan salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ingatlah, hanya dalam pemurnian ibadah kepada Allah lah tercipta keamanan dan ketenangan hidup bagi orang-orang yang ingin terlepas dari belenggu makhluk dan belenggu syaitan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun."
orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena itu berdoalah hanya kepada Allah. Mohonlah perlindungan kepada Allah saja. Tuluskan nadar dan penyembelihan hanya untuk Allah. Berharaplah hanya kepadanya semata. Gantungkan segala masalah, gundah gulana kehidupan hanya kepada Allah yang mencukupi hambanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, serta hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb alam semesta, tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Berhati-hatilah terhadap perbuatan kesyirikan dalam bentuk berdoa kepada selain Allah, mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, membuang sesajian ke gunung, ke laut, maupun tempat-tempat yang dikeramatkan. Sebab seluruh hal tersebut adalah kesyirikan, dan kesyirikan adalah penghancur kenikmatan, dosa terbesar yang akan mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah, pasti Allah akan mengharamkan surga kepadanya, sedangkan tempat tinggalnya adalah neraka. Tidak seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kehancuran terhadap seorang hamba. Allah menegaskan, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fataqtafahu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Bahkan keberadaan kesyirikan di tengah manusia adalah ancaman terhadap sebuah negeri dan penduduknya menuju malapetaka dan kebinasaan. Allah telah mengingatkan, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Dan mereka berkata, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, mengambil anak. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit itu pecah karena ucapan itu, serta bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Perhatikan bagaimana keberadaan alam semesta dengan keberadaan kesyirikan. Ia tidak hanya menduakan Allah di dalam ibadah, bahkan dia duakan Allah di dalam zatnya, bahwa Allah memiliki anak. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, serta bumi terbelah dan gunung runtuh. Sebab mereka menyuruhkan bahwa Ar-Rahman mempunyai anak, padahal Allah Ar-Rahman tidaklah layak memiliki anak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah suatu yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard taqafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kalian masih berjumlah sedikit lalu tertindas di atas muka bumi. Ayat ini kepada para sahabat kaum Muhajirin. Allah mengingatkan keadaan mereka ketika mereka berada di Mekah. Ingatlah ketika kalian masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di atas muka bumi. Kalian takut bila orang-orang Mekah akan menculik kalian, maka Allah memberikan tempat menetap untuk kalian, yaitu mereka berhijrah ke Madinah. Dan dia telah menguatkan kalian dengan pertolongannya, serta dia melimpahkan rezeki kepada kalian berupa yang baik-baik agar kalian bersyukur. Oleh kerana itu,
Allah memerintah untuk mengingat nikmat yang agung tersebut di dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika dahulu pada masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian lalu menjadikan kalian orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah. Juga kalian telah berada di tepi jurang neraka, tapi Allah menyelamatkan kalian dari neraka itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Agama kita satu, Rabb yang kita sembah hanya satu, kiblat kita juga hanya satu. Hindarilah segala bentuk perpecahan dan perselisihan berupa kesukuan, kelompok maupun persekutuan. Allah telah menegaskan wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu wa kanu syi'a minal ladina farraqu dinakum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian tergolong sebagai orang-orang yang berbuat kesyirikan, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa-apa yang ada pada golongan mereka. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id yang berbahagia. Di antara nikmat Allah kepada manusia, adanya sebagian mereka yang menjaga sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia terhadap sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas alam semesta. Ada dua tonggak pengaman di tengah manusia, yaitu pemerintah dan ulama. Berkata Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi, "La yazalu an-nasu bi khairin ma 'azzamu as-sultana wal ulama. Fa inhum 'azzamu hadaini aslaha Allahu dunyahum wa ukhrahum, wa in istaqaffu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum." Manusia akan terus-menerus berada di atas kebaikan selama mereka masih mengagungkan sultan dan ulama. Tatkala mereka mengagungkan keduanya, Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Apabila mereka menghinakan keduanya, maka mereka telah merusak dunia dan akhirat mereka sendiri. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Oleh karena itu, hargailah pemimpin dan pemerintah kalian sebagaimana wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama sultanallahi fid dunya akramahu Allahu yaumal qiyamah, wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memuliakan sultan Allah di dunia, Allah akan memuliakannya pada hari kiamat. Namun barang siapa yang menghinakan sultan Allah di dunia, Allah akan menghinakannya pada hari kiamat. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang membenci sesuatu yang ada pada pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Karena siapa yang keluar terhadap sultan walaupun sejengkal kemudian dia mati, matinya adalah mati jahiliyah. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bukanlah hal yang terlarang memberi nasihat kepada penguasa, namun bukan dengan cara ribut-ribut dan keonaran, bukan pula dengan teriak-teriak di jalan dan membolimi manusia. Kewajiban nasihat terhadap orang yang berakal sesuai dengan etika dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniya, walakin ya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi, fa in qabila minhu fadak, wa illa kana qad adda alladhi alayhi." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan nasihat itu dengan terang-terangan,
namun hendaknya dia mengambil tangan penguasa itu dan berduaan dengannya. Kalau si penguasa menerima, itulah yang diinginkan. Kalau dia menolak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan selainnya. Dan terhadap pemimpin untuk berlaku adil dan berlemah lembut kepada rakyatnya dan menjaga segala kebaikan dan kemaslahatan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma min 'abdin istar'ahu Allah ra'iyatan falam yahutha bi nasihatin illa lam yajid raihatal jannah." Tidaklah seorang hamba diberi tanggung jawab oleh Allah dengan suatu tanggung jawab, kemudian dia tidak menjaganya secara tulus dan maksimal, kecuali dia tidak akan mencium baunya sorga. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ma'qil bin Yasar. Kaum muslimin dan muslimat, juga ketahuilah kedudukan para ulama sebagai lentera umat dan pembimbing mereka menuju jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Utsman bin Affan. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id yang berbahagia, keberadaan rumah tangga yang memberikan kesejukan antara satu dengan lainnya adalah sebuah nikmat yang hendaknya dijaga. Hendaknya kepala rumah tangga tidak menelantarkan nikmat Allah dengan membiarkan adanya kemungkaran di tengah rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan 5 nikmat yang banyak dilalaikan. Beliau berpesan dalam sabdanya yang mulia, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkanlah dengan segera 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kehidupanmu dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan selainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wahai para pemuda dan pemudi harapan umat, tataplah kehidupan untuk masa depan. Jadilah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, dan jadilah orang-orang yang berberkah dimanapun kalian berada. Sebagaimana keberadaan Nabi Isa alaihi salam yang berkata, "Waja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dan Allah telah menjadikanku sebagai orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wahai kaum muslimat, wahai para perempuan kaum muslimin, penghormatan dan penjagaan Islam terhadap kaum perempuan adalah suatu nikmat yang sangat agung. Tidak pernah tercatat dalam sejarah umat manapun bahwa ada yang melebihi syariat Islam dalam hal pengagungan terhadap kaum perempuan. Oleh kerana itu, suatu hal yang sangat mengherankan bahwa banyak dari kaum muslimat yang berkiblat kepada perempuan-perempuan kafir yang tidak pernah mengenal makna suatu kehormatan. Allah telah memerintah, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna
dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman, hendaknya mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, maka mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id yang berbahagia, pada hari kemarin kita dimuliakan dengan bulan Ramadan. Tiada terasa waktu terus bergulir, dan hari ini kita telah meninggalkan Ramadan. Itulah hari-hari kehidupan yang berjalan tanpa henti menuju suatu yang pasti, kehidupan akhirat yang kita semua akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah diri kalian dari azab, dari siksaan yang akan terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan sempurna terhadap segala sesuatu yang telah mereka kerjakan, sedangkan sedikit pun mereka tidak dizalimi. Perbaharuilah lembaran-lembaran kehidupan yang segala hasilnya juga akan kembali kepada kita. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amalan salih, pahalanya untuk dirinya sendiri, sedangkan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, dosanya untuk dirinya sendiri, dan Rabbmu sekali-sekali tidak pernah menzalimi hambanya. Wahai umat Islam, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Siapa saja yang beribadah kepada Allah, menegakkan salat, puasa dan zakat, membaca Al-Quran serta amalan yang lainnya hanya di bulan Ramadan, sesungguhnya Ramadan telah berlalu. Namun siapa saja yang menegakkan ibadah-ibadah itu karena Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup lagi Maha Kekal, serta Allah mencintai hambanya yang telah menyelesaikan suatu ibadah, kemudian menyambung ibadah tersebut dengan ibadah yang lainnya. Allah memerintah kepada nabinya, "Faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Sia-sialah kehidupan dengan ibadah kepada Allah pada segala keadaan dan pada setiap waktu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan, serta berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Demikian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Dar. Kaum muslimin dan muslimat, bersyukurlah kepada Allah akan nikmat ketenangan, keamanan dan kecukupan. Pada hari Id yang berbahagia ini, sejumlah kaum muslimin menghadiri hari Id ini dengan linangan air mata serta berbagai duka dan nestapa. Oleh kerana itu, ulurkanlah tangan kebaikan dan tuangkanlah dari ketulusan hati kepada saudara-saudara seagama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Tidaklah kalian mendapatkan pertolongan dan kelapangan rezeki kecuali dengan sebab memperhatikan orang-orang lemah di antara kalian. Demikian hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Juga jangan lupa kepada kaum muslimin di berbagai belahan dunia, di Suria, di Myanmar dan selainnya yang diliputi oleh berbagai kesedihan. Curahkanlah doa dan bantuan untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Demikian hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Pada hari ini marilah kita selalu menghargai nikmat Allah dengan menggunakan nikmat tersebut pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jangan menggunakan nikmat Allah dalam dosa, maksiat, permusuhan dan memutus silaturahmi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita semua di atas segala nikmat dan melindungi kita semua dari segala musibah dan malapetaka. Sebagaimana kita bermohon kepadanya agar Dia menerima amalan puasa, salat, zakat, sedekah, bacaan Al-Quran dan segala amalan salih, serta menjadikan amalan tersebut sebagai pembebas leher-leher kita dari api neraka. Semoga pada setiap tahunnya kaum muslimin dan muslimat selalu berada di atas kebaikan dan ketakwaan, tergolong ke dalam al-faizin, orang-orang yang beruntung, al-aidin, orang-orang yang terlahir kembali bersih dari dosa. كل آمين وأنتم بخير من الآئلين والفائزين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.